Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Donggala, Tutura Temu Tukar Informasi. Bersama saya Putri Pratiwi yang akan memandu podcast ini selama beberapa waktu ke depan. Episode kali ini merupakan seri ke-6 dari podcast KPU Kabupaten Donggala. Buat teman pemilih yang belum menyaksikan seri sebelumnya, bisa mengunjungi channel YouTube KPU Kabupaten Donggala. Sekedar info buat teman pemilih, KPU Kabupaten Donggala melaksanakan tahap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa disebut PDPB, yang mana pada PDPB ini merupakan salah satu tahapan yang dilaksanakan untuk memastikan data pemilih valid, akurat, dan mutakhir. Dan dalam tahapan ini juga KPU berkoordinasi dengan berbagai pihak, yang salah satunya adalah narasumber kita pada hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang PDPB bersama narasumber kita hari ini, dan kita akan bertemu dan bertukar informasi bersama narasumber kita, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala, Bapak Abdul Salim SH. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, ini mungkin ada dari beberapa teman pemilih yang sudah sering dengar Bawaslu, tapi mungkin belum begitu mengenal jauh mengenai Bawaslu. Boleh diceritakan atau diperkenalkan dulu Pak tentang Bawaslu itu sendiri, apa tugasnya? Ya, terima kasih host pada podcast KPU Kabupaten Donggala pada hari ini mengenal lebih tahu terkait Bawaslu. Tentunya dalam pengertian secara umum bahwa Bawaslu itu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Tentunya dalam sejarahnya tentunya pengawasan pemilu ini mempunyai sejarah dari pemilu pertama sampai dengan pemilu saat ini. Dalam sejarahnya tentunya pada pemilu pertama pada tahun 1955 Bawaslu itu ataupun lembaga pengawas itu belum muncul ataupun belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Seiring dengan beriringnya waktu pemilihan, Bawaslu itu atau pengawas pemilu itu baru dikenal pada pemilu tahun 1982, di mana Bawaslu atau pengawas pemilu itu masih dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau disingkat Panwaslak Pemilu. Kemudian seiring berjalannya pemilu pada era reformasi, Panwaslak itu berubah nomenklatur dari Panwaslak menjadi Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Tentunya dari pemilu ke pemilu, pengawasan pemilu atau kelembagaan pengawas itu diatur di dalam undang-undang. Di mana dalam undang-undang ini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Terbentuk ialah sebuah lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kemudian berubah lagi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Pengawas pemilu itu berubah lagi dari tadinya Panwas pemilihan atau Panwas pemilu menjadi Bawaslu, kemudian Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang di tingkat kelurahan desa. Selanjutnya berubah kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang tadinya lembaga pemilu itu bersifat permanen di RI, kemudian bersifat permanen lagi di Bawaslu tingkat provinsi. Kemudian terdiri dari Bawaslu di tingkat kabupaten itu masih dia tingkat ad hoc, masih bersifat ad hoc. Kemudian Panwaslu Kecamatan, PPL, dan pengawas pemilu luar negeri. Selanjutnya dalam sejarahnya yaitu di dalam Undang-Undang Nomor
7 tentang pemilu, pengawasan atau Bawaslu itu terdiri dari Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwaslu kecamatan, terus Panwaslu kelurahan desa, Panwaslu luar negeri, dan pengawas TPS. Nah, tentunya menjadi pertanyaan juga, mengapa Bawaslu itu ada? Tentunya Bawaslu ada itu karena dalam doktrin check and balance disebutkan setiap penyelenggaraan membutuhkan pengawasan. Kemudian ada amanat pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian yang menjadi jawaban mengapa Bawaslu itu ada, karena untuk menjaga kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Dengan tema kita kali ini kan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya Bapak. Iya. Untuk dari Bawaslu sendiri, landasan hukum mengenai Bawaslu dalam mengawasi proses PDPB itu sendiri, mungkin ada landasan hukumnya apa Bapak? Iya, tentunya kalau kita melaksanakan pada saat ini ya masuk di non tahapan ya, karena tahapan baik pemilu ataupun pemilihan itu telah selesai. Iya. Sehingga di dalam tahun di 2025 ini kita melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tentunya Bawaslu mempunyai dasar hukum untuk melakukan pengawasan. Yang pertama tentunya peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selanjutnya dasar Bawaslu yaitu Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan juga surat edaran 29 tahun 2025 tentang penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk Bawaslu sendiri, Bapak, bagaimana caranya Bawaslu untuk memastikan bahwa peraturan terkait PDPB ini telah dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten? Iya, tentunya di dalam memastikan bahwa PKPU ataupun KPU melaksanakan PDPB, ada beberapa langkah-langkah konkret Bawaslu dalam menjaga konsisten. Yang pertama tentunya pencegahan dan himbauan. Di dalam pencegahan itu Bawaslu tentunya mengutamakan langkah preventif yang dengan menyampaikan surat himbauan kepada KPU untuk lebih mematuhi regulasi dan tidak serta-merta menghapus data pemilih tanpa dasar hukum yang jelas. Kemudian langkah yang selanjutnya pengawasan melekat pada rapat pleno. Tentunya Bawaslu hadir secara langsung dalam rapat pleno terbuka yang dilakukan KPU secara berkala untuk memastikan proses penetapan data berjalan secara transparan dan sesuai prosedur. Selanjutnya beberapa langkah yaitu sinkronisasi dan inventarisasi data. Dalam hal ini tentunya Bawaslu berkoordinasi lintas instansi pihak terkait dengan melakukan konsolidasi data pada pihak terkait untuk memverifikasi akurasi data pemilih itu. Kemudian pencermatan data, tentunya itu menjadi salah satu tugas dan wewenang Bawaslu di dalam melakukan pengawasan. Sehingga di dalam pencermatan itu tentunya Bawaslu melakukan pencermatan data pemilih hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu tersendiri. Kemudian partisipasi masyarakat. Bawaslu membuka posko aduan masyarakat baik secara offline maupun online. Bawaslu sini sudah membuka posko aduan yang ada di Sekretariat Bawaslu Kabupaten. Dan juga secara online Bawaslu sudah
menyampaikan secara publik di media-media sosial yang ada di Bawaslu. Oke. Untuk ini Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah temuan utama Bawaslu dari hasil pengawasan langsung atau pencocokan dan penelitian terbatas atau COKTAS yang dilakukan di lapangan selama proses PDPB triwulan terakhir? Iya, pada saat pengawasan langsung, baik itu langsung dalam lapangan selama PDPB ini, tentunya ada beberapa yang menjadi temuan berdasarkan uji petik yang dilakukan Bawaslu itu sendiri. Terutama pada saat uji petik ditemukannya pemilih tidak memenuhi syarat meninggal dunia. Kemudian adanya pindah domisili baik itu keluar maupun masuk. Tentunya dalam proses ini ada yang belum diperbaharui dalam daftar pemilih itu. Itu yang menjadi temuan-temuan pada saat uji petik. Oke, untuk mekanisme sendiri Pak, kan kalau tadi misalnya temuannya itu ada pindah keluar masuk. Ya. Nah, untuk mekanisme Bawaslu dalam menindaklanjuti data pemilih tersebut bagaimana Bapak? Yang biasanya kita bilang TMS atau tidak memenuhi syarat. Bagaimana mekanisme Bawaslu dalam menindaklanjuti data tersebut? Artinya kalau kita melihat temuan dan juga mekanisme Bawaslu itu sendiri, yaitu ketika kami Bawaslu melakukan uji petik dan mendapatkan temuan, tentunya melakukan pencermatan terhadap apa yang ditemukan pada saat uji petik itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan pencermatan, kita melakukan rekomendasi atau saran perbaikan kepada KPU untuk dapat ditindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan Bawaslu tersebut. Oke. Selanjutnya Bapak, permasalahan spesifik apa yang sering muncul dalam pengawasan PDPB di wilayah Donggala ini Bapak, dan solusinya seperti apa? Iya. Permasalahan yang spesifik, spesifik. Memang ada beberapa permasalahan spesifik yang sering muncul, yaitu adalah kesadaran masyarakat dalam hal ini melakukan pembaruan data kependudukan secara administrasi dengan kategori baik itu meninggal dunia ataupun pindah masuk dan pindah keluar. Terkait hal itu, permasalahan itu tentunya kami dari Bawaslu memberikan solusi yang dimana masyarakat itu tentunya berkoordinasi intensif kepada pihak terkait, dalam hal ini Dukcapil, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta berkoordinasi dengan KPU Donggala. Oke Bapak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mungkin boleh dicicipi Bapak? Siap, terima kasih. Kayaknya kopi produk KPU ini ya. Mantap, alhamdulillah. Sesuai selera Bapak. Kita lanjut kembali Bapak untuk pertanyaan selanjutnya. Bawaslu dan KPU ini kan saling saling berkoordinasi dan paling sering berkoordinasi. Iya. Untuk bentuk koordinasi Bawaslu dan KPU itu sendiri, dia bagaimana Pak? Misalnya hubungannya, bentuk koordinasi yang paling sering dilakukan bagaimana Pak? Tentunya koordinasi antara KPU dan Bawaslu tidak lepas dari bagaimana Bawaslu, KPU maupun DKPP adalah satu fungsi penyelenggara pemilu, di mana KPU sebagai penyelenggara teknis dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara dalam hal ini mengawasi. Tentunya Bawaslu melakukan koordinasi secara langsung. Maksudnya secara langsung itu kami mendatangi teman-teman di KPU, mengkoordinasi apa-apa saja yang perlu disiapkan baik sebelum dan juga proses pelaksanaan dan juga temuan terkait hal-hal pelaksanaan PDPB ini. Selain secara koordinasi secara langsung, kami juga melakukan rapat koordinasi di mana untuk menyandingkan data-data
data-data pemilih, apakah itu data yang memang hasil uji petik yang kami lakukan ataupun data yang bisa kita sandingkan agar data ini tidak ada perbedaan, ya, sehingga mendapatkan data yang mutakhir, ya. Untuk langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu itu apa saja Bapak untuk meminimalisir potensi pelanggaran terutama dalam PDPB sebelum tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan? Ya, untuk pencegahannya kami melakukan pencegahan melalui koordinasi lintas, pertama lintas sektoral atau lintas terhadap kepada pihak-pihak terkait, kemudian sosialisasi kepada masyarakat melalui publikasi yang tersedia. Kemudian kami juga melakukan pemetaan kerawanan data pemilih. Selanjutnya melakukan imbauan kepada tentunya ke KPU. Itu menjadi salah satu juga fungsi pencegahan kami di Bawaslu. Oke. Tadi juga sempat disebutkan bahwa Bawaslu punya posko aduan atau layanan, Bapak. Apakah masih berjalan efektif atau bagaimana, Bapak, dari posko aduan sendiri? Sejauh ini posko aduan yang kami buka berjalan efektif juga, namun beberapa belum terlalu banyak sih untuk masyarakat melaporkan atau mengadukan terkait proses pemutaran data pemilih berkelanjutan ini. Akan tetapi kami sangat optimis di dalam menyampaikan bahwa proses PDPB ini berjalan sebagaimana ketentuannya. Oke. Untuk posko pengaduan ini apakah cuman tadi kan dibilang ada online dan bisa datang langsung ke sekretariat Bawaslu. Kalau untuk online, Pak, apa saja yang misalnya sosmed atau apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk posko pengaduan ini? Sosial medianya apa saja bisa kami mempunyai sosial media di Bawaslu, baik itu Facebook, ada Instagram juga, yang bisa di mana masyarakat bisa melihat langsung dan bisa berhubungan langsung agar dapat mengadukan terkait data-data pemilihan yang berkelanjutan. Berarti sosial medianya Facebook dan Instagram. Dengan nama username-nya, Pak? Username-nya Bawaslu Donggala. Oke. Jadi teman pemilih yang mau melihat info-info terbaru mengenai Bawaslu bisa langsung ke sosial media. Untuk pelaporan pengaduan juga bisa langsung ke sosial media Bawaslu Donggala. Terakhir, Bapak, harapan Bawaslu terkait data pemilih saat ini? Iya, terkait harapan Bawaslu terkait data pemilih berkelanjutan ini ada beberapa langkah poin-poin harapan spesifik Bawaslu yang tentunya kami sangat berharap terlaksana dan juga dapat dilaksanakan. Yang pertama, akurasi dan validitas mutlak. Harapan Bawaslu terkait hal ini tentunya KPU memastikan setiap data pemilih benar-benar valid, terutama terkait penghapusan data pemilih yang sudah meninggal dunia agar tidak terjadi adanya pemilih fiktif. Harapan ini juga mencakup akurasi data pemilih pemula dan pemilih baru yang beralih status TNI Polri. Yang kedua, transparansi dan aksesibilitas data. Bawaslu mendorong agar KPU lebih terbuka dalam memberikan akses data pemilih melalui sistem informasi seperti Sidali. Tentunya harapannya masyarakat dapat dengan mudah mengecek status hak pilihnya secara mandiri dan memberikan masukan jika terdapat ketidaksesuaian data. Yang ketiga, sinergi lintas sektor
yang kuat. Dalam hal ini Bawaslu tentunya mengharapkan adanya kolaborasi intensif antara KPU, Disdukcapil, dan pihak-pihak terkait untuk menyinkronkan data secara berkala. Tentunya hal ini bertujuan untuk memperkecil potensi perbedaan data dan memastikan setiap perubahan status kependudukan secara terupdate di daftar pemilih. Yang keempat, peningkatan partisipasi publik. Bawaslu tentunya berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek data, tetapi juga menjadi subjek aktif yang peduli terhadap hak pilihnya. Dengan meningkatnya partisipasi publik dalam melaporkan perubahan data, kualitas daftar pemilih diharapkan menjadi lebih kredibel. Yang kelima, terkait penataan data menuju pemilu selanjutnya. Tentunya besar harapan kami di sini bahwa tata kelola data pemilih berkelanjutan ini menjadi landasan kuat untuk penyelenggaraan pemilu mendatang, baik itu pemilu ataupun pemilihan atau pilkada yang lebih jujur, adil, dan demokratis. Ya Bapak, semoga harapan-harapan dari Bawaslu dan KPU juga seperti itu. Semoga di tahapan selanjutnya bisa tercapai dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan bertukar informasi yang sangat bermanfaat pada episode kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang setia menyaksikan podcast ini. Kami berharap pembahasan tadi bisa memberikan manfaat dan menambah informasi bagi teman pemilih dimanapun berada. Jika teman pemilih menyukai episode ini, jangan lupa like dan share. Teman pemilih juga dapat memberikan saran, pertanyaan, dan atau masukan di kolom komentar. Untuk informasi terkini lainnya seputar KPU Kabupaten Donggala, teman pemilih dapat mengikuti akun media sosial dan juga mengunjungi website kami yang tertera pada description box. Sampai jumpa di episode tutorial selanjutnya.